dirasakan. Jangan-jangan ada masalah dalam diri kita dan keluarga kita. Jangan-jangan kita tidak terlalu dekat dengan Allah, kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menurunkan pertolongannya. Salah satu bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan adalah bersedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsiran. Allahu yaqdiru wa yaqdir. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah yang pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan berlipat gandaan yang banyak. Subhanallah. Salah satu yang bisa membahagiakan keluarga kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita dengan cara bersedekah. Maka insya Allah Allah akan hadirkan rezeki yang begitu banyak untuk kita. Sedekah sepertinya uang kita berkurang, tapi tidak dalam pandangan Allah. Justru Allah akan menambahkan rezeki untuk kita. Bismillah, dengan bersedekah kita berikhtiar, mudah-mudahan menjadi jalan untuk menuju kebahagiaan. Karena Allah hadirkan harta yang begitu banyak dengan berlimpah di saat kita mau bersedekah. Karena janji Allah, Allah akan melipat gandakan orang-orang yang mau bersedekah. Tadi sini nawarin kerjaan. Ya udah, kamu tunggu apa lagi? Kamu bilang sama Cindy kalau kamu mau tawaran dia. Gak usah pakai mikir lagi. Katanya kamu mau bantu aku cari uang. Layani setiap tamu yang Nilu Teti Ramuna ditemukan tewas mengenaskan di bawah ranjang kamar nomor 5 Wisma Arta Puspita di Jalan Pidada 6, Banjar Sedana Merta, Kelurahan Ubung Utara, Denpasar, Rabu 20 Juli 2016 pagi hari. Pelaku Komang Arif Sujana diduga membunuh wanita cantik yang berumur 23 tahun setelah melakukan hubungan suami istri. Jasadnya ditemukan oleh karyawan Wisma bernama Teguh Ismail. Menurut keterangan karyawan, pada Selasa 19 Juli 2016 malam hari. Terkuaknya aksi pembunuhan itu diawali dari kecurigaan Ismail ketika melihat pelaku mondar-mandir naik turun tangga pada Rabu pagi sebelum mayat ditemukan. Ismail curiga pelaku yang sudah tinggal di Wisma sejak tanggal 12 Juli tersebut hendak kabur tanpa membayar biaya penginapan. Kehidupan Adelia dan Frans, suaminya yang sedang dilanda permasalahan ekonomi, membuat menjadi berubah dan seringkali memarahi Adelia. Ketika Adelia mencoba meminta uang pada Frans untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Mas, Adel boleh minta uang buat belanja? minta uang kata kamu. Aku punya uang. Kamu tahu gak? Aku yang pusing. Karena belum gajian. Kerjaan kamu minta uang mulu. Uang sudah apa? Tapi mas, sudah kita cukup untuk hari ini aja. Lalu juga bisa telur. Mas kan mau makan itu aja. Berani ya kamu ngelawan? Makanya kerja. Jangan ngambil aku doang. Ya, ada yang minta maaf. Lihat. Masak seadanya aja. Uang mulu. Kamu cari uang gampang atau? Adelia merasakan perubahan suaminya yang berbeda sesudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Adelia merasa sedikit menyesal karena sudah menuruti permintaan kedua orang tuanya untuk menikah dengan Frans. Tapi kenapa sekarang dia berubah ya? Karena merasa kasihan pada suaminya dan menginginkan kehidupan yang layak, Adelia berpikir untuk mencari pekerjaan agar dapat memperbaiki kondisi keuangan keluarga kecilnya. Aku harus cari kerja. Kalau kayak gini terus, hidup aku gak akan bisa bahagia. Ya, aku harus bantu Mas Frans cari uang. Biar dia gak marah-marah lagi. Kemudian lagi, mau kemana kamu? Mau cari kerja mas, mau bantu Mas Frans cari uang biar keluarga kita juga gak susah terus. Nah gitu dong.
Itu baru namanya istri yang pintar. Jangan nyusahin suaminya terus. Ya udah kalau gitu, Adil berangkat ya. Ya udah. Ketika Franz mengetahui Adelia akan mencari pekerjaan, Franz merasa senang karena ia berpikir jika Adelia bekerja, ia bisa beristirahat di rumah tanpa harus bekerja. Adelia yang sudah mendatangi beberapa tempat untuk melamar pekerjaan merasa lelah dan putus asa karena tidak ada satupun yang menerimanya. Aduh, Hans, kenapa sih cari kerja tuh susah banget? Gak ada satupun yang terima aku. Apa karena aku gak punya keahlian apa-apa? Dan cuma punya ijazah SMA. Harus gimana lagi aku bantu Mas Frans mencari uang? Apa aku pulang aja? Tapi kalau aku pulang, pasti Mas Frans marah-marah sama aku karena aku belum dapat pekerjaan. Tapi ini udah gelap. Aku pulang aja deh. Biar besok aku coba lagi. Melihat kepulangan Adelia, Franz menanyakan bagaimana lamaran kerja Adelia. Adelia menjawab dengan lemas jika ia ditolak di semua tempat yang sudah ia datangi. Baru pulang kamu. Gimana, Del? Udah dapat kerjanya? Cari kemana aja kamu? Carian. Belum, Mas. Adil ditolak di semua tempat yang ada lamar. Adil juga udah seharian keliling, tapi belum dapat juga. Di mana sih kamu? Sampai malam gini gak dapat kerja juga. Cari kerja aja gak becus. Mendengar hal itu, Franz memarahi Adelia karena dianggap tidak bisa mencari pekerjaan. Maaf, Mas. Tapi besok Adil bakal coba ya ke beberapa tempat. Bener ya, Del? Kamu harus kerja. Kalau enggak, mau makan apa kita? Proyek udah selesai. Uang belum turun dari pos. Iya, Mas. Adil bakal usahain kok. Mas doain aja ya. Udahlah, mau pergi aja. Aku malas lihat muka kamu yang berperas itu. Mas, Adil belum
Adelia hanya berbelanja secukup uang yang diberikan Frans padanya. Cindy yang melihat itu merasa heran dengan sedikitnya belanjaan Adelia dan tidak sengaja melihat isi dompet Adelia yang sudah tidak ada lagi isinya. Jadi berapa Bu semuanya? Makasih lah. Dia ngaku ya Bu. Makasih. Kok belanjaan kamu cuma segitu doang? Tumben banget. Ya Dan, Mas Frans cuma kasih aku uang segini doang. Jadi aku cukup-cukupin aja deh. Kamu udah belanjanya? Udah nih. Yuk aku anterin belum? Sin, makasih ya kamu udah mau repot-repot nganterin aku pulang. Lebay banget sih, udah ya naik. Makasih ya Sin, sekali lagi kamu udah repot-repot mau nganterin aku ke rumah. Mana sih Del? Oh iya, besok aku mau kumpul nih sama teman-teman SMA. Kamu ikut ya? Aduh Sin, aku harus izin dulu sama Mas Bang. Aduh, aku takut. Ya udah deh Del, jangan dipaksain ya. Tapi kapan-kapan kalau kamu bisa, kamu harus ikut ya. Soalnya anak-anak yang lain kangen banget sama kamu. Iya Sin, nanti kalau aku udah dapet izin dari Mas Bang, aku pasti ikut kok. Lagian, aku juga kangen banget sama kalian. Yaudah, aku pulang dulu ya, soalnya aku mau masak juga nih. Iya Sin, hati-hati ya. Iya, dadah. Halo, ada apa Sin? Oh Del, ketemuan di kafe dekat rumah kamu yuk. Ya, Sin, aku nggak ada uang. Lagian, aku juga takut izinnya sama Mas Frans. Ayolah Del, ada yang mau aku omongin, penting. Ngomongin apa? Ada deh, pokoknya kamu datang aja ya. Udah, aku coba ngomongnya sama Mas Frans. Oke deh, nanti kabarin aku aja ya. Oke, nanti aku SMS kamu ya. Mau mana lagi dong? Itu loh Mas, Cindy teman SMA aku. Dia ngajak aku ketemuan. Katanya sih harus ada yang diomongin. Uang dari mana kamu pergi terus? Giliran uang belanja aja, minta ke aku. Curang kamu ya, ada uang nggak mau bagi sama aku. Ada uang dari mana sih Mas? Lagi nanti ada nggak akan jajan kok. Ada cuma mau dengerin apa yang Cindy omongin, terus ada yang pulang. Ya udah Mas, kalau gitu. Ada berangkat ya. Jadi kamu ngomongin Halo Del, sorry ya, ketiduran, sorry banget. Kamu tuh ya, dari dulu gak pernah berubah, selalu alasannya ketiduran. Sin, aku gak bisa lama-lama ya, soalnya aku takut Mas Kang marah. Iya, emangnya kamu mau ngomongin apa sih? Oke, langsung aja ya. Aku mau tanya, sebenarnya keluarga kamu tuh tentang keuangan gimana sih? Ya, seperti yang kamu liatin. Sekarang Mas Kang sudah... Cindy menanyakan tentang bagaimana Adelia pun menceritakan pada Cindy bahwa keluarganya sedang ada masalah keuangan. Terlebih, suaminya yang sudah menganggur membuat Adelia semakin bingung dan mengatakan pada Cindy jika ia ingin sekali bekerja. Gue jadi penjaga lagi tuh. Dia udah bisa beli rumah, beli motor, dan buka usaha. Kerjanya sih cuma bersih-bersih dan nerima tamu. Tapi sekarang dia udah nikah. Pas udah nikah dia udah pindah
Iya, nanti kalau misalnya kamu udah kerja, gantian kamu yang traktir aku. Makasih ya, Sin. Kamu baik banget loh sama aku. Iya. Mas, Mas Frans, Mas, Mas Frans, Mas Frans. Ada apa sih kamu? Baru pulang berisik. Adelia pun menceritakan tentang tawaran pekerjaan yang Cindy berikan. Tadi sini nawarin kerjaan. Kerjaan apa? Jaga Tanpa villa. ragu, Frans mengizinkan Adelia dan memaksa Adelia untuk menerima pekerjaan tersebut. Ya udah, kamu tunggu apa lagi? Kamu bilang sama Cindy kalau kamu mau tawaran dia. Gak usah pakai mikir lagi. Katanya kamu mau bantu aku cari uang. Iya mas, tapi kalau aku harus tinggal di sana, mas nggak apa-apa. Mas izinin. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kamu dapat kerjaan, banyak uang, dan kita gak hidup susah. Kamu nggak pikir makan. Iya mas, Adil coba telepon Cindy dulu ya. Udah sana, kamu bilang sama Cindy kalau kamu terima kerjaan itu. Iya mas. Halo Sin. Halo Del, ada apa? Tadi aku udah ngomong sama Mas Frans dan katanya Mas Frans izinin aku buat terima tawaran dari kamu sebagai penjaga villa. Wah, serius? Kamu mulai masuk kapan? Besok? Boleh deh. Lagian kan makin cepat makin bagus. Biar Mas Frans juga nggak marah-marah terus. Yaudah, besok aku jemput kamu ya jam 10 di rumah kamu. Oh ya, makasih ya Sin. Kamu udah banyak nolong aku. Ya, sama-sama Adelia yang cantik. Ya deh, bye. Mas Frans. Ya, siapa? Ya udah, agak berangkat dulu ya mas. Jaga diri kamu baik-baik, makan juga harus teratur. Nanti sampai sana, ada telepon ya. Urus sana. Cindy udah ngatur tuh. Ya udah kalau gitu, ada berangkat ya mas. Ya udah sana, boleh banget sih. Jadi sih berangkat, siap, yuk. Tadi ya, ya. Ini semuanya. Ya. Sesampainya di depan villa, Cindy mempertemukan Adelia dengan pemilik villa dan memperkenalkan Adelia sebagai orang yang akan bekerja menjadi penjaga villa miliknya. Permisi. Halo Pak. Ini teman saya yang mau jadi penjaga villa di sini sebagai pengganti Yanti yang saya bilang kemarin. Oh iya, perkenalkan nama saya David. Iya Pak, saya Adelia. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Del, aku pamit dulu ya. Semoga kamu betah kerja di sini. Iya, Sin. Makasih banyak ya. Kamu hati-hati di jalan. Iya. Saya permisi dulu ya Pak. Iya. Makasih ya, Sin. Iya. Dadah. Dah. Ayo, Sin, kita masuk. Iya Pak.
kamu di sini seperti biasa. Kamu bersih-bersih di villa ini, layani tamu yang datang ke sini. Dan satu hal lagi, kamu membuat makanan untuk tamu. Kamu mengerti kan? Iya Pak, saya mengerti. Oke, kalau begitu. Nanti kamu istirahat di kamar yang ada sebelah sana. Ya sudah. Kalau begitu, kamu boleh bisa bekerja hari ini. Baik Pak, saya kerja. Silakan. Tolong bersihkan. Anak-anak zaman sekarang belum pada nikah aja udah pada ngibul. Masih bodoh sama master. Ingat di hotel sama di villa kayak gini aja udah seneng banget. Apalagi pacarannya sama Mas Frans di ngomong tak pernah diajak pulang. Halo Mas, ada apa Mas? Kamu udah kerja kan? Aku boleh minta uang nggak? Frans meminta uang pada Adelia yang baru hari pertama bekerja. Namun Adelia menjelaskan bahwa ia belum menerima upah dari pemilik villa. Pasti ada yang kirim kok. Mas Frans sabar ya. Ya udahlah. Ya Tuhan, kenapa Mas Frans jadi kayak gini ya? Adelia kedatangan tamu lelaki. Tamu tersebut meminta Adelia untuk menemaninya tidur. Dengan halus, Adelia menolaknya dan membuat tamu tersebut kesal dan tidak jadi menginap di villa tempat Adelia bekerja. Saya betul ngobrol dan ini. Maaf Mas, saya nggak bisa. Jadi kamu mau ngikutin saya? Ya udah, saya nggak mau jadi hidup sini. Mencewakan. Ada apa ini? Kenapa tamu tadi pergi? Ibu tadi meminta saya untuk menemani dia di kamar Pak. Terus kamu tolak? Kenapa kamu tolak? Harusnya kamu ikutin apa yang dia mau. Saya sudah pernah bilang sama kamu, layani setiap tamu yang datang ke tempat ini. Kalau kamu ingin tetap bekerja di tempat ini, kamu harus ikutin apa mau kamu. Dengar kamu? Iya Pak, maafkan saya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang tadi. Tapi tolong Pak, jangan pecat saya. Oke. Sekali lagi saya lihat kamu seperti ini, mendingan kamu angkat kaki dari tempat ini. Paham? Iya Pak. Adil mau cerita deh. Jadi tadi ada tamu laki-laki datang ke villa. Tiba-tiba dia minta temenin Adel buat temenin dia di kamar, tapi Adel tolak Mas. Terus pemilik villanya tiba-tiba marah ke Adel. Adel harus gimana ya Mas? Kenapa kamu tolak, Del? Katanya kamu mau bantu keuangan keluarga kita. Kalau kayak gitu terus, kapan kita kayanya, Del? Udah, kamu turutin aja apa kata bos kamu tuh. Kamu temenin, kamu tamu yang datang. Aku harus gimana nih? Benar yang Mas Frans bilang. Apa aku harus ikutin semua permintaan tamu?
demi memperbaiki hidup aku sama Mas Frans. Kalau emang iya, mungkin aku harus ikutin apa yang Mas Frans mau. Pulang ya. Sejak kejadian itu, Adelia mulai berani menerima tawaran jika tamunya meminta ia menemani mereka, dan sejak saat itu pula, Adelia mengganti namanya menjadi Monica di depan tamunya. Kamu siapa? Monica, Mas. Ya, Monica. Kamu kan nemenin aku ngobrol malam ini? Boleh, Mas. Tapi ada mau tambahan kan? Ya, pasti. Ini langsung lamar. Ya. Adelia mendapatkan seorang tamu yang memperlakukannya secara tidak sopan. Kok cuma segini, Mas? Kamu aja langsung nemenin saya, kan? Namun setelah Adelia menemani tamunya tersebut, Adelia hanya diberikan sedikit uang. Hal itu membuat Adelia kesal dan meminta melebihkan bayarannya, tetapi Adelia malah mendapat tamparan dari tamunya yang membuat Adelia merasa ingin keluar dari pekerjaannya. Jauh banget keluar dari pekerjaan ini. Tapi aku harus gimana ya? Hingga pada suatu saat, Adelia bertemu dengan Tony, seorang pria tampan yang menjadi tamunya di villa. Kenalin ya. Saya Tony. Monica. Mas Tony mau hidup di sini? Iya, saya mau nginep di sini. Kebetulan apa ada kamarnya kosong, Bu? Coba aku cariin dulu ya kamar kosongnya. Oh iya. Ada kamar kosongnya? Oh, kalau itu saya kan kesini bukan cuma untuk nginep. Saya juga ya butuh teman ngobrol lah, Mbak. Mbak mau nggak jadi teman ngobrol saya? Iya, saya mau. Melihat perlakuan Tony yang sangat menghormati wanita, Adelia pun tertarik pada sikap Tony yang meminta Adelia menemaninya dengan sopan. Iya, Mas. Kamu mau minum kopi, teh atau Nggak usah, Mas. Nggak usah repot-repot. serius kamu? Iya, Mas. Oh iya, Monica. Aku ini datang sini cuma minta teman ngobrol aja kok. Aku nggak akan macam-macamin kamu. Bahkan, pada saat di dalam kamar pun, Tony tidak menyentuh Adelia. Tony malah mengajak Adelia berbincang sepanjang malam. Aku kadang suka mikir, gimana caranya aku keluar dari pekerjaan aku. Karena emang aku juga ngerasa kayak nggak dihargai. Mon, emang kebanyakan sih cowok tuh kayak gitu. Ya, kadang aku juga kayak gitu sih. Tapi kalau dianya nggak mau ya, aku nggak akan maksa. Dan aku juga kesini senang aja berbagi pengalaman sama kamu. Sekarang kamu yang sabar aja ya, Mon ya. Pokoknya kalau ada yang ngapa-ngapain kamu, ya kamu lawan aja, nggak apa-apa kok. Iya, Mas. Makasih ya. Iya, Mon, sama-sama. Sejak malam itu, hubungan Tony dan Adelia pun semakin dekat. Kamu suka makan apa? Tony mengajak Adelia kencan, dan sepanjang jalan, mereka tampak bahagia dan saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Ya, suka makan apa aja, cuma kalau yang pedas, perut aku suka sakit. Masa sih? Lucu juga ya. Kalau aku sih bisa sakit perut. Kamu ada-ada aja. Jadi, kita lanjut jalan.
Aku itu bakal janji sama kamu. Aku bakal bahagiain kamu, Monica. Dan aku janji, aku bakal pastiin kamu dari kerjaan kamu yang kayak gini. Kamu mau nikah sama aku? Semua. Aku nggak mau. Tony berjanji akan membahagiakan Adelia dan mengeluarkan Adelia dari pekerjaan istanya. Iya, Mas. Aku mau. Monica, ini tuh belum seberapa. Nanti aku bakal lebih bahagiain kamu lagi. Adelia sangat bahagia dan menerima Tony tanpa memikirkan Franz suaminya. Sesampainya di villa, Tony meminta Adelia agar mereka membuat tabungan untuk biaya pernikahan mereka dan menyimpannya pada Tony. Gimana kalau kamu sama aku, ya kita nabung sama-sama. Dan tabungannya itu disimpan di aku. Oh, gitu ya, Mas. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Adelia memberikan uang tabungannya pada Tony. Ini semua aku lakuin ini demi kebaikan kita, bukan buat demi siapa-siapa. Mau ya? Ya udah, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Bon, aku janji, aku bakal jaga tabungan ini baik-baik. Dan aku pun mau ikut nabung supaya kita nikah cepat. Oke? Aku bakal jaga baik-baik. Makasih ya. Iya, Mas. Ya udah kalau gitu, aku masuk dulu ya. Ya, sekarang kamu istirahat. Selamat tidur ya. Ketika memasuki kamar, Adelia panik melihat Franz menelponnya. Franz memarahi Adelia karena sejak pagi tadi ia hubungi dan diangkat oleh Adelia. Franz kembali meminta uang pada Adelia. Namun Adelia bingung menjawab Franz karena uang yang ia simpan sudah diberikan pada Tony. Maaf, Mas. Uang Adel habis dipinjam sama teman Adel. Kok bisa? Kamu tagih dong. Jangan dipajak. Iya, Mas. Besok Adel tagih ya. Kamu yang sabar ya. Kalau uangnya udah ada, pasti langsung aku kirimin kok. Ya udah. Awas aja kamu bohong ya. Oh ya, satu kali lagi. Jangan suka ya deh jamin uang ke orang. Padahal kita orang susah. Iya, Mas. Maafin Adel ya. Ya udah. Kerja sana yang benar ya. Tony yang biasanya mengabari Adelia tidak mengirim pesan maupun menelponnya. Membuat Adelia tidak tenang dan mencoba menelpon Tony. Namun, Tony mengatakan bahwa ia sedang sibuk dan tidak ingin diganggu. Besok-besok aja jalannya kan bisa. Mas, aku sendirian di villa. Terus aku harus gimana lagi? Ya kamu ngapain deh? Kamu ganggu banget tau nggak? Udah dibilangin aku sibuk. Adelia merasa aneh akan sikap Tony belakangan ini, yang selalu menolak untuk bertemu. Namun karena merasa kesepian di villa sendirian, Adelia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ya? Saya boleh izin pulang nggak? Lagian, villa juga lagi sepi. Ya udah. Tapi besok kamu kesini lagi ya? Ya kalau gitu, Pak. Ya. Mas, Adel pulang. Baru pulang. Mana uangnya? Kedatangan Adelia
keadaan rumah yang berantakan, Adelia pun membersihkannya. Franz yang tidak peduli dengan Adelia pun pergi menggunakan uang yang diberikan Adelia untuk bersenang-senang. Adelia tampak masih saja menunggu kabar Tony. Namun Tony tak kunjung mengabari Adelia. Hal itu membuat Adelia berpikir ingin mengakhiri hubungannya dengan Tony dan meminta kembali uang yang ia berikan pada Tony. Halo Mas Tony, kamu lagi apa? Kok kamu gak pernah ngabarin aku sih? Ada apa lagi sih, Mon? Aku kan udah bilang, jangan dulu ganggu aku. Jangan dulu teleponin aku. Aku itu lagi sibuk, Mon. Kan kamu tahu sendiri, kita tuh mau nikah. Dan aku juga lagi ngumpulin uang, Mon. Aku tuh lagi fokus kerja. Udah, sekarang kamu jangan teleponin aku dulu. Oke, nanti aku kabarin. Kok Mas Tony berubah ya? Apa aku harus mengakhiri hubungan aku sama Mas Tony? Tapi aku harus minta uang yang ada di dia. Yaudah ya Mas, Adel pamit. Del, kamu harus lebih rajin lagi ya melayani tamu kamu. Biar uang kamu tambah banyak. Biar kita nggak hidup susah kayak gini terus. Iya Mas, Adel usahain ya. Jangan diusahain, tapi harus. Kalau enggak, kapan kita kayanya? Iya Mas. Ya udah, Adel berangkat ya. Ya udah, pergi sana. Kamu tuh kemana sih? Teleponnya udah diangkat-angkat. Apa aku ke rumahnya aja kali ya? Siapa tahu dia ada di sana. Adelia mendatangi rumah Tony untuk meminta kembali uangnya, namun rumah Tony tampaknya kosong. Mas Tony, ini Adel Mas. Mas. Aduh, Mas Tony kemana ya? Kok gak ada orang sih? Dengan rasa sedih dan menyesal, Adelia berjalan meninggalkan rumah Tony. Adelia mencoba menghubungi Tony, namun nomor Tony sudah tidak aktif lagi. Ya Tuhan, aku harus cari Mas Tony kemana lagi? Terus gimana sama uang aku? Kamu kok tega sih Mas sama aku? Aku kira kamu beneran baik. Padahal aku udah berharap kamu bakal nikahin aku dan kamu bakal jadi orang yang baik. Tapi kenapa kamu tipu aku, Mas? Kok berhenti, Mas? Badai kan tujuannya lagi di rumah aja. Mbak mau kemana sebenarnya? Mbak sampai sini aja Mbak, saya bingung mau nganterin Mbak kemana lagi. Tapi, Mas, ya udah deh. Berapa, Mas? 40.000 Mbak. Sini, Mas. Oh ya Mbak.
Sesampainya di villa, Aldo melihat mata Adelia yang sembab dan menghampirinya. Tunggu. Kamu mau nikah kan? Sini dulu deh. Kamu kenapa? Aku nggak tahu lagi mas harus cari dia kemana. Aku dibohongin sama orang. Dia bilang dia mau bahagiain aku. Dia mau nikah sama aku. Tapi ternyata dia tipu aku. Aldo berpura-pura menghibur Adelia dan mengatakan akan membantu Adelia mencari Tony. Siapa tahu aku bisa bantu. Namanya Tony mas. Dulu dia pernah bilang dia mau nikah sama aku. Dia mau bahagiain aku. Bahkan dia bilang dia mau bawa aku keluar dari pekerjaan ini. Dia minta uang tabungan aku dan dia bilang itu buat nambah-nambahin pernikahan kita. Tapi ternyata uang aku malah dibawa kabur. Ya udah, kalau gitu, kalau besok aku bantu kamu cari Tony agar uang kamu bisa kembali. Makasih ya mas. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Aku sedih banget mas. Ada aku kok di sini. Ya udah, kamu jangan nangis lagi ya. Ntar kamu jelek kok. Ya udah, kalau gitu kamu ikut aku ke kamar ya. Setelah merasa lelah, sudah berkeliling mencari Tony, Aldo menghentikan motornya dan berpura-pura sedih di depan Adelia dan mengatakan bahwa ia butuh uang untuk membayar sisa uang sewa kamarnya. Kita istirahat dulu ya. Lagian juga dari tadi kita kan berkeliling-keliling. Iya mas, kita istirahat dulu aja ya. Lagian juga kasihan kamu juga capek. Lagian kamu sih, Mon. Kamu kenapa sih bisa sampai ketipu kayak gitu sama dia? Aku juga nggak tahu mas. Dia mulutnya manis banget. Tapi ujung-ujungnya pahit. Oh iya, Mon. Kamu masih ada pegang uang? Buat apa? Kalau ada, aku mau pinjam buat bayar sisa uang sewa kamar. Tetapi Adelia menolak permintaan Aldo meminjam uangnya karena Adelia pun tidak memegang uang saat itu. Jadi aku benar-benar nggak ada uang sama sekali mas. Beneran, Mon. Nggak ada lagi, Mon. Maaf ya mas, yang kalinya aku nggak bisa bantu kamu. Kamu kan juga tahu, sekarang aku lagi cari mas Tony. Mendengar jawaban Adelia, Aldo pun merasa kesal. Namun tak ditunjukkan. Lalu Aldo mengajak Adelia kembali ke villa. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja. Loh, kok pulang? Katanya kita nyari mas Tony. Tiba-tiba capek pengen istirahat. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja deh. Ikut aku dulu ke kamar ya. Oh, katanya kita mau jalan mas. Kamu ini kalau aku bilang ikut aja dan ngeyel deh. Jangan deh mas. Lagian kan katanya kita mau cari mas Tony. Kamu jangan ngeyel kalau aku bilang ayo ikut. Tapi mas jangan ditarik, sakit. Aldo memaksa Adelia masuk ke dalam kamar dan memaksa Adelia memberikannya uang. Mana sih dia ngomong? Uang? Uang apa mas? Permintaan Aldo kembali ditolak oleh Adelia. Namun hal itu tidak membuat Aldo menyerah dan tetap memaksa Adelia untuk memberikannya uang. Kamu tuh ternyata sama aja ya? Salah-salah penipu. Dasar cowok miskin. Kalau nggak bisa bayar uang sewa kamar, yang usah sok-sokan. Kamu bilang aku cowok miskin. Iya, kamu tuh gak ada bedanya sama Mas Tony. Salah-salah penipu. Dan tanpa berpikir panjang, Aldo menghabisi nyawa Adelia. Karena panik, Aldo pun keluar dari kamarnya dan memikirkan cara agar ia tidak ketahuan telah menghabisi nyawa Adelia. Karena pelaku emosi ya dikata-katai oleh korban dengan kata-kata yang kasar, kemudian berupaya untuk melakukan perbuatan dengan mencekik leher korban dan menutup dengan batas sehingga meninggal dunia. Dari dalam kamar tampak sejumlah bercak darah
dihancurkan rizkinya, akan dihancurkan keluarganya, maka yakinilah bahwa sedekah akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan bersedekah, insya Allah Allah akan hadirkan harta yang berlimpah untuk kita. Insya Allah salah satu yang bisa membahagiakan keluarga kita adalah harta yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya setiap pagi, dan kemudian malaikat itu akan mendoakan orang yang bersedekah dengan perlipat gandaan yang banyak agar Allah memberikan kebahagiaan. Namun di sisi lain, salah satu malaikat yang kemudian juga mendoakan bagi orang yang tidak mau bersedekah agar Allah memberikan kehancuran. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah dan kita mendapatkan keluarga yang sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.